Nisa Asara dengan NIM 220407502 dan teman saya. Nama saya Munasira dengan NIM 22040-750-2090. Baik, di sini kita akan mengidentifikasi tentang pidato Gettysburg dari Abraham Lincoln. Baik, di sini kita akan mengidentifikasi tentang pidato tokoh terkenal dunia, yaitu pidato Gettysburg dari Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Baik, langsung saja. Pidato terkenal Abraham Lincoln yang disampaikan di Gettysburg disebut sebagai pidato Gettysburg atau Gettysburg Address. Pidato ini disampaikan pada tanggal 19 November 1863 dalam acara peresmian Taman Makam Nasional di Gettysburg, Pennsylvania. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. 3. Baik, di sini kita akan menganalisis elemen-elemen dalam pidato Abraham Lincoln yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, elemen yang pertama ada penemuan ide. Yang kedua ada gaya penyampaian. Yang ketiga ada mengingat isi pidato, dan yang terakhir ada penyampaian pidato. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang pertama itu, yaitu penemuan ide. 2, 3. Baik, yang pertama itu ada discovery atau penemuan ide. Lincoln ingin menyampaikan dua pesan. Pesannya itu yaitu menghormati para tentara yang gugur dalam pertempuran Gettysburg, dan yang kedua menegaskan kembali prinsip-prinsip demokrasi yang diperjuangkan dalam bahas Perang Saudara Amerika. Dia menemukan ide dari konteks perang yang sedang terjadi dan prinsip dasar yang diambil dalam deklarasi kemerdekaan, terutama konsep bahwa semua manusia diciptakan setara. Yang kedua itu ada organization atau struktur pidato. Pidato Gettysburg memiliki struktur yang sangat jelas dan sederhana, yaitu yang pertama pada pembukaan, yaitu di mana Lincoln mengacu pada sejarah Amerika, khususnya prinsip kebebasan yang ditegakkan sejak pendirian bangsa atau 407 years ago. Yang kedua itu tubuh pidato. Lincoln menyebut pengorbanan para tentara dan pentingnya pertempuran ini dalam mempertahankan kebebasan. Dan yang ketiga, penutup. Lincoln mendorong audiens untuk melanjutkan perjuangan demi demokrasi dan memastikan bahwa pengorbanan para tentara tidak sia-sia. Dan yang ketiga yaitu ada style atau gaya penyampaian. Lincoln menggunakan gaya bahasa yang ringkas, padat, dan puitis. Dia memakai paralelisme atau pengulangan struktur kalimat, seperti dalam kalimat government of the people, by the people, for the people, yang sangat kuat dan mudah diingat. Dan yang terakhir itu dia memilih kata-kata yang emosional dan inspiratif, misalnya a new birth of freedom, untuk menggambarkan perjuangan demokrasi. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada mengingat isi pidato. Karena pidato ini sangat pendek, Lincoln bisa mengingatnya dengan mudah tanpa harus membaca teks panjang. Dan struktur yang jelas dan penggunaan pengulangan membuat pidato ini juga mudah diingat oleh audiens. Kata-kata yang berima dan puitis membantu dalam menghafal pidato ini. Dan poin yang terakhir ada penyampaian. Lincoln menyampaikan pidatonya dengan sederhana dan tanpa drama yang berlebihan. Dan selanjutnya berbeda dengan orator lain yang sering berbicara dengan panjang lebar, Lincoln memilih untuk singkat, padat, dan penuh makna. Nada suaranya tenang dengan penuh wibawa, memberikan kesan mendalam kepada audiens. Pada tanggal 19 November 1863 di Gettysburg, Pennsylvania. Baik, itu saja penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.